orang-orang yang bisa sukses dan kaya dalam waktu yang sangat singkat, apakah mereka juga pelihara tuyul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda Indonesia, banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana saya bisa buka 4 cabang toko dalam 3 tahun. Bahkan ada pertanyaan unik, apakah saya pelihara tuyul? Demikian pula banyak orang-orang yang bisa sukses dan kaya dalam waktu yang sangat singkat. Apakah mereka juga pelihara tuyul? Jawabannya adalah tentu tidak. Mereka bisa sukses dan kaya dengan cepat karena mereka menggunakan 3 kecepatan. Apa saja? Ayo kita mulai. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya. Karena subscribe itu modal jempol aja dan Anda membantu kami untuk mengembangkan channel ini. Oke, lanjut. Yang pertama adalah cepat memulai. Dalam lomba lari, kalau instruktur memberikan aba-aba siap-siap, terus Anda sudah lari duluan, apakah Anda juara? Tidak, karena Anda curang. Anda tidak masuk dalam hitungan. Tapi dalam kehidupan nyata, ya, dalam kehidupan kita, Anda curi start, Anda lari duluan, no problem, tidak masalah. Bahkan penelitian di Amerika membuktikan bahwa orang-orang yang tidak lulus kuliah jauh lebih sukses dan kaya dibanding orang-orang yang lulus kuliah dengan titel sarjananya. Yang lebih ekstrim adalah ada orang yang bisa sukses padahal cuman sampai kelas 2 SD. Haji Sumarno di Pati, Jawa Tengah. Kelas 2 SD sudah memutuskan untuk curi start. Dan kemudian dia mencanangkan sebuah impian untuk bisa beli katintin atau mesin temper. Jadi Haji Sumarno ini kelas 2 SD memutuskan untuk berhenti sekolah, kemudian membantu orang tua yang sakit-sakitan, dan kemudian melaut. Beberapa tahun kemudian impian itu tercapai dan dia tertantang lagi untuk bisa membuat impian baru. Akhirnya dia punya impian lagi untuk bisa beli kapal kecil, ya. Kalau di kampung saya namanya punai. Dan itu dengan perjuangan yang sangat berat, akhirnya impian itu tercapai. Dan Haji Sumarno ini tidak minum juga, bukan pemabuk ya, terus tidak merokok, terus tidak main perempuan, sehingga uangnya itu, apalagi biaya sehari-harinya juga ditanggung oleh keluarga, sehingga semua uang yang dia dapatkan dari melaut, dari nelayan itu dia tabung, hingga akhirnya bisa banyak dan dia bisa mewujudkan impian beli kapal kecil ataupun air ya. Akhirnya beberapa tahun kemudian Haji Sumarno bisa mewujudkan impian-impiannya ya. Bahkan pada umur 30-an tahun dia sudah punya bank BPR, punya minimarket, punya beberapa Pertamina ya, dengan penghasilan omset miliaran per bulan dalam umur 30-an tahun ya. Salah satu rahasianya adalah karena Haji Sumarno curi start gitu. Ya. Tapi ini bukan menunjukkan kepada Anda bahwa sudah cukup SD saja, terus Anda tidak melanjutkan sekolah lagi, bukan. Ini adalah inspirasi bagi kita bahwa kalau anak SD, kelas 2 SD saja bisa sukses, apalagi Anda yang lulusan SMP, SMA, atau bahkan sarjana harusnya lebih sukses dan lebih kaya dari Haji Sumarno. Kemudian yang kedua adalah cepat belajar. Seberapa cepat Anda sukses sangat ditentukan oleh seberapa cepat Anda belajar. Sekali lagi, seberapa cepat Anda sukses sangat ditentukan oleh seberapa cepat Anda belajar. Mungkin SD dulu Anda pernah melihat atau menyaksikan ada sebuah kios kecil atau toko ya, saat SD, dan setelah lulus SMA Anda melihat ternyata kondisinya masih sama ya. Kios tersebut masih sama seperti Anda SD dulu, atau bahkan sudah tutup. Kenapa tidak berubah? Kenapa tidak berkembang dan maju? Karena tidak
Tapi di sisi lain ada seorang anak muda yang lulus kuliah terus langsung membuka sebuah kios, dan 1 tahun kemudian sudah berubah menjadi toko besar atau bahkan minimarket, dan 2 tahun kemudian bisa buka cabang. Kenapa bisa secepat itu dia sukses, berkembang dan maju? Karena dia belajar. Seberapa cepat Anda sukses sangat ditentukan oleh seberapa cepat Anda belajar. Oke, kemudian yang ketiga adalah cepat dalam bekerja. Ada pembagian bantuan di kantor desa. Terus kepala desa menghimbau kepada masyarakat yang menerima bantuan tersebut agar segera datang ke kantor desa. Sebagian orang akan dengan cepat meluncur ke kantor desa untuk mengambil bagiannya. Mereka bergegas bahkan naik ojek atau angkut untuk bisa sampai ke kantor desa. Dan mereka mendapatkan bagiannya, mendapatkan bantuan tersebut. Tapi di sisi lain ada juga orang yang dengan santai memutuskan untuk naik sepeda aja gitu ya. Terus sekalian bersantai ke kantor desa dan sekalian olahraga gitu. Ya, biar lambat asal selamat. Apakah mereka juga mendapatkan bagiannya? Iya, tapi sisa-sisa dari orang yang bergegas tadi. Sebagian lagi akan dengan santai dan cuek aja. Terus mereka memutuskan untuk mengambil bantuan tersebut di kantor desa dengan jalan kaki. Alasannya untuk agar bisa lebih sehat, olahraga. Terus apa gunanya Tuhan ciptakan kaki ini kalau bukan digunakan untuk berjalan? Jadi dia sudah ke kantor desa dengan santai, jalan santai. Ya. Di perjalanan sudah ketemu dengan aparat desa. Ya. Aparat desa bilang, oh maaf sudah tutup kantor desa. Terus bantuannya juga sudah habis. Jadi kalau dulu orang-orang tua ya, orang-orang dulu mengatakan bahwa biar lambat asal selamat, sekarang zamannya udah berubah bro. Sudah berubah. Sekarang udah waktunya untuk kita harus cepat dan kita selamat. Fa'idha faragta fansab. Bila sudah selesai satu pekerjaan, maka segera kerjakan yang lain agar pekerjaan kita bisa segera tuntas dan kita bisa mencapai rencana kita dengan cepat. Jadi harus bergerak dengan cepat. Kalau bisa kita lakukan hari ini, ya kenapa kita harus menundanya sampai besok? Dan ini perlu kita mulai dari hal-hal yang kecil. Kita perlu biasakan setiap hari. Coba Anda mulai besok jalanlah 2 kali lebih cepat. Ya, Rasulullah itu kalau jalan dalam riwayat itu 2 kali lebih cepat. Bagaimana kita untuk membiasakan dengan berjalan yang cepat, memulai sesuatu dengan cepat, dengan hal yang sederhana, jalanlah 2 kali lebih cepat. Oke, semoga Anda terinspirasi dengan video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda di FB, di WA, di Twitter, dan di Instagram Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.